KBIUD. Sebelumnya, perkenalkan saya Audina sebagai pemateri. Saya Vina Amalia sebagai pemateri. Saya Amalia Putri Puspitasari sebagai pemateri. Saya Dava Pusponugroho sebagai moderator. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan sedikit memaparkan materi tentang KBIUD. Apakah semuanya sudah sedikit mengetahui tentang KBIUD? Sebelumnya pasti pernah mendengar apa itu KBIUD. Di sini teman-teman saya akan sedikit memaparkan tentang apa itu KBIUD. Selamat menyaksikan. Baik, sebelumnya pasti sudah mengetahui tentang KBIUD, tetapi belum sedalam itu pengetahuannya tentang KBIUD. Di sini saya akan memaparkan materi tentang KBIUD yang berisi definisi, jenis-jenisnya, indikasi dan kontraindikasi, efek samping, waktu pemasangan dan waktu kontrol, serta kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi KBIUD. IUD adalah sebuah alat kontrasepsi berbahan plastik yang memiliki bentuk seperti huruf T dan dipasang di dalam rahim untuk mencegah kehamilan. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai KBIUD. Di sini jenis-jenisnya ada 2. Yang pertama itu ada IUD hormonal. IUD hormonal adalah KB spiral yang mengandung hormon progesteron. KB hormonal dapat menipiskan dinding rahim yang seharusnya menempel pada saat pembuahan, sehingga dapat menghentikan terjadinya ovulasi dan mencegah sel sperma membuahi sel telur. Penggunaan IUD ini dapat menyebabkan lendir serviks mengental dan membuat sperma kesulitan berenang di dalam rahim. Yang kedua itu ada IUD non-hormonal. IUD ini merupakan KB spiral berlapis tembaga, berfungsi untuk membantu mencegah kehamilan dengan cara menghalangi sel sperma masuk ke dalam saluran antara rahim dengan tuba falopi. Selanjutnya yang ketiga, indikasi KBIUD. Yang pertama itu ada usia reproduktif. Kedua, keadaan nulliparat. 3. Menginginkan menggunakan kontrasepsi jangka panjang. 4. Perempuan menyusui yang menginginkan menggunakan kontrasepsi. 5. Setelah menyusui dan tidak ingin menyusui bayinya. 6. Setelah abortus dan tidak terlihat adanya infeksi. 7. Perempuan dengan resiko rendah IMS. 8. Tidak menghendaki metode hormonal. 9. Tidak menyukai untuk mengingat-ingat minum pil setiap hari. Dan yang terakhir, tidak menghendaki kehamilan setelah 1-5 hari senggama. Selanjutnya, kontraindikasi KBIUD. Diketahui atau dicurigai hamil. Selanjutnya, alergi terhadap tembaga. Usia pemakaian yang masih muda dan sangat rawan terjadi MS karena tingkat aktivitas seksual yang masih tinggi. Memiliki pasangan seksual yang banyak. Menorragia dan anemia. Baru mendapat terapi untuk infeksi panggul. Perdarahan vaginal abnormal yang belum didiagnosis. Dan yang terakhir, rongga uterus mengalami distorsi 18 hebat sehingga pemasangan atau penempatannya sulit dilakukan. Selanjutnya yang keempat adalah efek samping KBIUD. Yang pertama yaitu menstruasi berubah menjadi tidak teratur. Yang kedua, infeksi pada vagina. Yang ketiga, rasa nyeri saat pemasangan IUD. Yang keempat, timbul bercak perdarahan. Selanjutnya yaitu waktu pemasangan KBIUD. Yang pertama yaitu insersi interval. Insersi interval itu yaitu kebijakan lama insersi IUD dilakukan selama atau segera sesudah haid. Kebijakan sekarang dapat dilakukan setiap saat dari siklus haid asal tidak dalam keadaan hamil. Yang kedua,
insersi postpartum, yaitu dapat dilakukan pemasangan setelah 8 minggu postpartum pasca melahirkan. Yang ketiga yaitu insersi post abortus, yaitu dilakukan pemasangan 10 hari setelah abortus. Yang keempat yaitu insersi postkoital, yaitu dipasang maksimal 5 hari setelah senggama tidak terlindungi. Selanjutnya yaitu waktu kontrol. Waktu kontrol pada KB IUD yaitu 1 minggu setelah pemasangan IUD. Apabila terdapat keluhan setelah menstruasi pertama, 2 bulan setelah pemasangan, setiap 6 bulan berikutnya, 1 tahun setelah pemasangan. Kelebihan dari KB IUD yaitu 1. Efektivitas mencegah kehamilan tinggi, 2. Melindungi dalam jangka panjang hingga 10 tahun, 3. Tidak mengganggu aktivitas seksual, 4. Tidak menyebabkan penambahan berat badan, 5. Bisa dilepas kapan saja tanpa mempengaruhi kesuburan, 6. Aman digunakan untuk ibu menyusui. Sedangkan kekurangan KB IUD yaitu 1. Posisi KB spiral bisa bergeser dan keluar dari tempatnya. Kedua, rasa tidak nyaman pada perut ketika baru dipasang. 3. Untuk beberapa bulan pertama dapat mengalami perdarahan secara tidak teratur. 4. Tidak mencegah dari resiko penyakit kelamin menular. Terima kasih. Pada evaluasi, yang pertama bisa ditanyakan bagaimana sih perasaannya, bagaimana sudah pengetahuannya lebih bertambah atau belum. Itu bisa ditanyakan. Pada KB IUD ini juga bisa menjadi rekomendasi pilihan untuk ber-KB di antara KB-KB yang lain. Dikarenakan di KB IUD juga banyak yang sudah memakai. Terima kasih pemaparan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.